Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PPT yang dibuat dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 tentang prosedur dan tata cara permohonan pilot. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, prosedur permohonan pilot adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan pernyataan pilot diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera dalam pasal 6 ayat 2. Yang kedua, ada panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang. Yang ketiga, sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Terdapat dalam pasal 6. Yang terakhir, yang keempat, pengadilan wajib memanggil debitur jika permohonan pilot diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Terdapat dalam pasal 8. Pengadilan niaga juga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran hutang. Ada 4 karakteristik membedakan pengadilan lain. Yang pertama ada kompetensi absolut, yang kedua ada kedudukan pilot, yang ketiga ada sistem pembuktian, dan yang terakhir ada upaya hukum. Kompetensi absolut sendiri mempunyai pengertian yang dimana kewenangan lembaga pengadilan melakukan pemeriksaan jenis perkara tertentu dengan mutlak. Awalnya seperti termuat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Kompetensi absolut dari pengadilan niaga yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot serta penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya, ditandai dengan resmi berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menyebabkan kompetensi absolut pengadilan niaga semakin meluas, yang dimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atas bidang kekayaan intelektual yaitu hak paten, hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, memutuskan sengketa terkait proses likuidasi dan pembatalan segala perbuatan hukum bank terkait pencabutan izin usaha. Yang kedua, ada kedudukan pengadilan. Pengadilan niaga memiliki tempat kedudukan terbatas di Indonesia. Hanya ditemukan pada kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Setiap pengadilan niaga memiliki wilayah regional. Contohnya, Pengadilan Niaga Jakarta menangani wilayah regional Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Yang ketiga, ada sistem pembuktian. Ditinjau dari aspek hukum acara, karakteristik penanganan perkara pengadilan niaga dalam sengketa kepailitan menggunakan sistem pembuktian sederhana. Misalnya, syarat kepailitan terdapat 2 atau lebih kreditur dan jatuh tempo hutang. Sementara, hutang tersebut telah ditagih dan tidak dilunasi oleh debitur. Yang terakhir ada upaya hukum. Upaya hukum ini lebih ke menyelesaikan perkara pengadilan umum meliputi jenjang upaya hukum standar, yang dimana dimulai dari upaya hukum tingkat banding di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali. Selain itu, eksistensi pengadilan niaga sejalan dengan perwujudan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali disempurnakan, yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 27 Undang-Undang 48 Tahun 2009 mengatur bahwa terdapat pengadilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia yang salah satunya adalah pengadilan niaga. Adapun proses hukum kepailitan. Proses kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan untuk membayar hutangnya diurus oleh kurator yang bertugas untuk menjual aset debitur tersebut dan membayarkannya kepada kreditur. Adapun proses yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pilot dari pengadilan niaga. Yang pertama, pengajuan
ke pengadilan. Yang kedua, penyampaian pernyataan permohonan pailit. Yang ketiga, ada sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Yang keempat, pemanggilan debitur oleh pengadilan. Yang kelima, ada pemanggilan kreditur. Yang keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Yang ketujuh, ada putusan pengadilan terkait kepailitan. Dan yang terakhir, ada pembacaan putusan. Bagaimana proses ini akan dimulai? Proses ini biasanya dimulai dari inisiatif debitur ataupun seseorang atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada debitur. Tujuan pemohon adalah adanya pernyataan pailit atau debitur berada dalam proses PKPU. Jika pengadilan menganggap bahwa permohonan dapat dikabulkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang hakim pengawas. Dalam proses kepailitan ini, pengadilan juga menunjuk seorang kurator dan dalam proses PKPU, pengadilan juga menunjuk seorang pengurus. Berapa lama proses sidang kepailitan ini? Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selain itu, kenapa kepailitan butuh pengacara? Adapun penjelasannya, yaitu pertama, ada kepailitan harus menunjukkan kuasa hukumnya. Yang kedua, mewakili klien dalam proses persidangan. Yang ketiga, mewakili klien dari para pihak. Yang keempat, agar proses kepailitan berjalan sesuai proses. Yang kelima, terpenuhi hak dan kewajiban bagi klien. Yang keenam, memberikan pendapat hukum atau legal opinion kepada pihak klien. Itulah penjelasan dari materi kelompok 5. Sekian dari saya, terima kasih.